Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira bi kharatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi allati nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatalana. Setiap detik kita bertemu dengan Allah. Setiap detik mata hati kita mampu melihat Allah. Setiap detik fitrah batiniah kita, fitrah yang ada di dalam tubuh kita mampu melihat Allah dan bertemu dengan Allah. Allahu Akbar. Allah. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Ayat ini mengisyaratkan bahwa bumi berputar sesuai dengan porosnya atau rotasi dengan posisi miring, bukan lurus. Ia berotasi dengan membentuk sudut sekitar 23 derajat dari poros tegak ekliptika. Akibat posisi miring bumi saat berotasi inilah muncul pergantian musim, perbedaan lamanya malam dan siang. Nah, itu dia. Jadi posisi bumi kita itu miring menghadap ke matahari, tidak lurus tapi miring. Dengan adanya miring itu terjadinya pergantian musim. Kalau dia lurus hanya terjadi pergantian malam dan siang. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada pergantian malam dan siang. Apa yang dikatakan malam? Malam adalah bagian dari bumi yang membelakang kepada matahari. Bagian yang membelakang itu namanya malam. Apa yang disebut dengan siang? Siang adalah bagian dari bumi yang menghadap kepada matahari. Itu namanya siang. Nah, Allah pergantikan antara malam dan siang. Seandainya siang terus-menerus menghadap terus ke bumi selama 100 hari pertama, bumi ini akan gerah, panas. 100 hari kedua banyak yang terbakar di sana sini karena saking panasnya, kering saking keringnya. Dan pada 100 hari terakhir tak ada lagi kehidupan, semuanya menjadi api. Itulah rangka 300 hari kalau seandainya bumi ini siang terus-menerus. Bagaimana pula kalau tidak dipergantikan oleh Allah siang dan malam, hanya malam saja terus-menerus selama 300 hari? Maka 100 hari yang pertama makhluk di bumi ini kedinginan, dingin sedingin-dinginnya, di mana-mana menjadi es. Nah, pada 100 hari kedua separuh makhluk mati, membeku menjadi es. Dan 100 hari yang ketiga tidak ada lagi kehidupan, es saja di mana-mana. Nah, karena Allah tidak menginginkan makhluknya seperti itu, maka Allah perganti-gantikan antara malam dan siang. Apakah kita tidak menangis bersyukur kepada Allah? Syukur ya Allah, Engkau pergantikan malam dan siang. Kalaulah kita tidak Engkau perganti-gantikan, bagian siang itu akan panas terus-menerus. Kalau tidak berganti-ganti, bagian malam itu akan dingin terus-menerus, membeku dan tak ada kehidupan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Maksudnya Engkau ya Allah, tidak ada satu apapun makhluk yang Kau ciptakan itu secara sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, karena itu peliharalah kami dari azab neraka. Allahu Akbar. Serta masa tanam. Berkat posisi miring ini pula, semua tempat permukaan bumi pasti pernah terpapar sinar matahari. Akibat sudut kemiringan yang sama, yaitu 23 derajat, maka saat bumi mengelilingi matahari atau revolusi, terjadilah perbedaan tempat terbit dan terbenamnya matahari. Nah, jadi ada revolusi, ada revolusi. Nah, yang dikatakan revolusi itu adalah perubahan dari bumi mengelilingi matahari. Itu namanya karena revolusi, karena perjalanannya yang begitu panjang.
bumi satu kali mengelilingi matahari harus memakan waktu 365 seperempat hari. Ada seperempat. Nah, jadi ada rotasi, ada revolusi. Rotasi itu adalah perputaran bumi mengelilingi dirinya sendiri. Satu kali keliling adalah 24 jam sampai kepada titik semula. Itu namanya rotasi. Sedangkan revolusi, bumi mengelilingi matahari 365 seperempat hari. Kedua-duanya ini adalah sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi. Adanya rotasi dan adanya revolusi bumi mengelilingi matahari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar. Matahari tidak terbit dari satu titik ke titik lain, melainkan selalu bergeser setiap hari ke titik yang lain. Demikian pula halnya dengan titik terbenamnya matahari selama setahun. Ungkapan tempat terbit atau masyariq dan tempat terbenam atau maghrib menunjukkan adanya perputaran bumi pada porosnya dan perputaran bumi mengelilingi matahari. Karunia Allah berupa planet bumi yang subur ini juga diimbangi dengan anugerah lain yang tidak kalah penting, yaitu keberadaan laut, cuaca, dan iklim. Lautan bukan saja menjadi tempat tinggal makhluk di dalamnya, melainkan juga sarana manusia memenuhi kebutuhan konsumsinya. Fase penciptaan bumi dan alam semesta ini menjadi salah satu unsur penanda keistimewaan mereka yang disebut oleh Allah sebagai kelompok ulil albab. Mereka ini adalah kelompok spesial yang diabadikan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Masya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Dan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Dalam surah Ali Imran ayat 191 tersebut, Allah menyebut orang-orang yang berakal, yaitu mereka yang selalu mengingat Allah, mengikuti petunjuk-petunjuknya, baik ketika berdiri, berjalan, dan maupun tatkala menjalankan aktivitasnya. Orang-orang ini selalu memikirkan rahasia penciptaan alam, yaitu langit, bumi, dan segala isinya. Allah menyebut orang-orang istimewa ini sebagai ulil albab. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita inilah manusia yang ulil albab. Albab itu dari kata lubun, artinya inti. Ulil albab, orang yang mempunyai inti. Apa intinya? Intinya adalah rohani yang terdapat pada hati manusia, tetapi bukan hati yang kasar. Kalau hati yang kasar itu lebar namanya, tapi hati yang tersembunyi, hati yang rahasia namanya mata hati. Disitulah
tempat kita bertemu dengan Allah setiap detik, setiap saat bertemu dengan Allah. Mata hati kita selalu menangis melihat kebesaran Allah, tapi mata hati kita harus kita bersihkan, jangan menjadi orang yang lalai. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu wa ulaika humul ghafilun. Na'udzubillahi min dzalik. Yaitu orang-orang yang memiliki intisari atau saripati paling istimewa dalam diri manusia, yaitu akal. Maka ulil albab berarti orang yang memiliki rasio atau akal yang baik dan menggunakannya untuk memahami fenomena alam dan merenungkan berbagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut terlihat apabila objek zikir adalah Allah, sedangkan objek berfikir adalah makhluk ciptaan Allah berupa fenomena alam. Ini berarti pengenalan kepada Allah banyak didasarkan pada qalbu, sedangkan pengenalan alam raya melalui penggunaan akal, yaitu berpikir. Berpikir tentang ayat-ayat Allah. Banyak sekali ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan ayat-ayat Allah pada diri manusia, Dia menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Nah, dari pasangan itulah dia mendapatkan pasangannya, terjadi ketenteraman di dalam batinnya. Litaskunu alaiha. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan ketenteraman batin kepadaku. Lagi-lagi kita melihat Allah. Jadi hati itu mempunyai mata hati, mempunyai akal hati. Nah, hati pun mempunyai akal pula, dan akal pun mempunyai hati juga. Nah, jadi yang perlu kita bersihkan adalah mata hati dan akal hati, otak hati. Mata hati mampu melihat yang tak terlihat oleh mata kita ini, dan akal hati mampu memikirkan, merenungkan. Kalau merenung itu bukan lagi otak di kepala, tapi akal yang ada di hati kita. Allahu Akbar. Akal memiliki kebebasan luas untuk memikirkan fenomena alam, tapi dia memiliki keterbatasan dalam memikirkan zat Allah. Masya Allah. Surat ini juga mendahulukan zikir atas pikir, karena dengan zikir mengingat Allah dan menyebut-nyebut nama dan keagungannya, hati akan menjadi tenang, dan dengan ketenangan, pikiran menjadi cerah. Bahkan siap memperoleh limpahan ilham dan bimbingan ilahi. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun mulut kita tidak mengucapkan tasbih zikir, tapi ada mulut di hati kita. Artinya hati kita itu senantiasa berdenyut mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Walaupun kita tertidur, hati tak pernah tidur. Umpamanya saya sekarang umur hampir 70 tahun. Selama 70 tahun hati itu tidak tidur, sekalipun mata saya tidur. Dia tidak istirahat, sekalipun hati itu pun tidak istirahat. Sekalipun tubuh istirahat, hati tidak pernah istirahat. Maka di hati itulah letaknya segala macam rahasia yang sirri, yang sangat rahasia tersembunyi. Itulah yang mampu setiap detik melihat Allah, bertemu dengan Allah, yang berzikir kepada Allah. Allahu Akbar. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nanti lain kali kita bisa sambung lagi. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'as. Aku harapkan kepadamu mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.